Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dengan Ibu Guru di sini dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari suatu apapun. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan doa Bapa kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan belajar hari ini yaitu dari tema 2, manfaat energi, subtema 2, pembelajaran 1, tentang kebersamaan dalam beragam. Hari ini kita akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, Ibu Guru akan menjelaskan arti teks petunjuk. Yang kedua, menjelaskan perubahan bentuk energi dan bagaimana pemanfaatannya. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Pembahasan kita yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah pelajaran bahasa Indonesia tentang petunjuk pembuatan kipas kertas. Nah, kegiatan membuat barang atau benda atau makanan memerlukan petunjuk pembuatannya. Petunjuk pembuatan tersebut dikenal dengan sebutan teks petunjuk. Untuk anak-anak nanti boleh dilihat di buku temanya halaman 39, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Di sana ada teks petunjuk tentang pembuatan kipas dari kertas. Nah, Ibu Guru akan menjelaskan dulu isi daripada teks petunjuk. Isinya adalah tentang arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk itu merupakan kalimat perintah. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama adalah cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami oleh semua orang. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pembahasan pelajaran kita hari ini, yaitu yang kedua adalah pelajaran IPA. Kita akan membahas tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari beberapa jenis energi, seperti energi matahari, angin, air, dan energi listrik. Selain itu, masih ada jenis energi lainnya, yaitu energi fosil. Energi fosil berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau tumbuhan dan hewan yang telah lama membatu yang menjadi fosil. Contoh energi fosil yaitu batu bara dan minyak bumi. Berbagai jenis energi ada yang langsung dapat dimanfaatkan dan ada pula yang harus mengalami perubahan bentuk agar lebih bermanfaat. Kita lihat contohnya, energi panas dan cahaya matahari dapat langsung dimanfaatkan untuk pencahayaan ruangan, kemudian mengeringkan benda, dan proses fotosintesis
oleh tumbuhan. Selanjutnya, jika ingin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, energi matahari harus diubah terlebih dahulu menggunakan alat yang disebut dengan panel surya. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Berikut beberapa contohnya. Kita lihat contoh yang pertama. Energi listrik diubah menjadi energi panas. Contoh peralatan yang digunakan, yang biasa kita gunakan di rumah adalah setrikaan, rice cooker, dan oven. Kemudian energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Kemudian contoh energi listrik diubah menjadi energi cahaya, yaitu lampu pijar dan neon. Kita lihat energi yang berikutnya, energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Contohnya radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Energi gerak diubah menjadi energi listrik. Kita lihat contohnya, air terjun menggerakkan generator sebagai pembangkit listrik. Energi yang keenam kita lihat adalah energi kimia, diubah menjadi energi listrik. Contohnya, baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Energi yang terakhir kita lihat energi kimia diubah menjadi energi gerak. Contohnya makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Kita lihat pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran IPS. Ibu guru akan menjelaskan bagaimana manfaat sumber daya alam. Sinar matahari, angin, dan air termasuk sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam. Penduduk Indonesia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Nah, pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Kita lihat yang pertama, hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contohnya, pemanfaatan hewan oleh manusia. Nih, kita lihat. Hewan dijadikan atau hewan dimanfaatkan tenaganya untuk kegiatan atau aktivitas manusia. Nah, ini contohnya pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Dari berbagai jenis pohon dapat digunakan menjadi alat peralatan furniture atau rumah tangga. Ya, kemudian dari tumbuhan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, ya, sayur-sayuran. Nah, itulah tadi anak-anak pembahasan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita lakukan dulu doa penutup kita. Ibu akan pimpin doa penutup kita, yaitu doa Salam Maria. Kita mulai demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Kiranya anak-anak dapat memahaminya. Sampai bertemu lagi di dalam pembelajaran kita yang berikutnya. Salam sehat dari Ibu.